Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tentang materi sifat operasi dalam matematika. Untuk sifat yang pertama kita akan belajar yaitu sifat komutatif. Atau bisa dikatakan sifat pertukaran atau dibolak-balik ya. Jadi nilainya itu sama ketika dibolak-balik tempatnya. Letak dibolak-balik sama. Kita ambil contoh misalnya pada penjumlahan. Yang pertama kita ambil contoh pada operasi penjumlahan. Dengan bilangan 3 ditambah 7. Itu artinya sama dengan 7 ditambah 3. Hasilnya adalah sama-sama 10. Nah, jadi komutatif itu letaknya dibolak-balik hasilnya sama. Contoh lain adalah 8 ditambah 5. Bisa dikatakan 5 ditambah 8. Hasilnya sama-sama 13. Kemudian kita ambil contoh pekerjaan pada perkalian. Kita buat pada perkalian. Jadi komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ya. 2 dikali 6. Itu sama artinya dengan 6 kali 2. Meskipun maknanya berbeda ya. Ketika 2 kali 6 itu berarti 6 ditambah 6 sebanyak 2 kali. Namun ketika 6 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya sama-sama 12. Namun maknanya berbeda. Ya. Bagaimana anak-anak? Perkaliannya sudah hafal? Nah, harus dihafalkan ya perkalian anak-anak. Hasilnya sama-sama 12. Kita ambil contoh lain. Misalnya perkalian berapa? 3 dikali 5. Itu sama dengan 5 dikali 3. Namun maknanya 3 kali 5 adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali. Kalau 5 kali 3 berarti 3-nya 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 5 kali 3. 3 kali 5 hasilnya sama-sama berapa? Ayo. Sama-sama 15 ya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi sifat operasi hitung yang pertama itu komutatif, pertukaran. Letaknya dibolak-balik sama, hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Ingat-ingat ya. Hanya penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita akan lanjut pada sifat operasi yang kedua. Sifat operasi yang kedua, sudah dibaca buku paketnya tadi? Sifat apa? Ya, sifat asosiatif. Asosiatif ini pengelompokan. Pengelompokan dengan tanda kurung. Jadi dikelompokkan dulu. Nah, ya. Pengelompokan. Dikurung berarti yang dikurung dikerjakan lebih dulu. Kita ambil contoh pada asosiatif penjumlahan.
bilangan yang kita ambil 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, kita kelompokkan dulu kan? Kita kurung. 3 tambah 5, 15 ditambah 7. Atau kita kurungnya sama artinya dengan kurungnya ditaruh di belakang. Ya. Nah, 3 tambah 5 itu 15. 8. Kemudian 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 12. 8 tambah 7, 15, 3 tambah 12, 15. Sama-sama 15. Nah, ini pengelompokan. Jadi kurungnya tok sing pindah ya. Jadi kurungnya berpindah. Itu pada operasi penjumlahan. Contoh yang lain, 2 ditambah 8 ditambah 6. Bilangannya tetap tidak boleh berpindah. Yang di depan tetap di depan, yang di belakang tetap di belakang. Cuma kurungnya yang geser. Yang pertama kita kurung 2 ditambah 8, 10 ditambah 6. Nah, yang kedua itu kurungnya geser ke belakang. 2-nya tetap di depan, 8 ditambah 6 dikurung, jadinya 14. 10 tambah 6, 16, 2 tambah 14, 16. Ini pada operasi asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan dengan menggunakan kurung. Ya, anak-anak? Dipahami? Bilangannya tidak boleh berpindah. Sekali lagi, bilangan jangan berpindah posisinya. Jika dia di depan, ya tetap di depan, di tengah tetap di tengah, yang di belakang tetap pada posisi bilangan di belakang. Untuk yang selanjutnya, kita akan ke bentuk operasi perkalian. Masih dengan sifat asosiatif. Masih dengan sifat asosiatif, pengelompokan. 2 kali 5 kali 7. Nah, sama dengan tetap 2 kali 5 kali 7. Sekarang kita taruh kurungnya. Yang pertama kita taruh di kurung awal, 2 kali 5. Yang kedua kurungnya geser, 5 kali 7 yang dikurung. 2 kali 5 berapa? 10 kali 7. 2 sendiri berdiri, 5 kali 7, 35. 10 kali 7, 70. 2 kali 35. Ayo ada berapa? 2 kali 35, 70 ya. Jadi pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif, pengelompokan. Dikelompokkan dengan menggunakan kurung. Nah, ya. Guru hapus. Dengan contoh lain, misalnya 8 dikali, wes ojo 8 wes, 7. 7 dikali 5 dikali 4. Sama 7 kali 5 kali 4. Sekarang kita gunakan kurung, dikelompokkan dengan kurung. Yang awal di depan, yang kedua di belakang. 7 kali 5, 35 dikali 4. 7 dikali 5 kali 4, 20. Nah, sekarang 35 dikali 4 ada berapa? Ayo 35 dikali 4. Kalau 7 kali 20, 7 kali 2, 14, tambahin 0, 140. Nah, apakah 35 kali 4 juga hasilnya sama? Nah, kalau tadi kali 2, 70, berarti 70 tambah 70, 140. Nah, hasilnya adalah sama. Nah, itulah sifat asosiatif. Ya, jadi dikelompokkan, kurungnya yang berbeda. Bilangannya, catatannya tidak boleh berubah tempat. Ya, anak-anak. Hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian.
Baik, Bu Guru hapus. Kita akan masuk ke ke sifat yang ketiga. Jika kalian baca tadi, sifat yang ketiga adalah sifat distributif, ya. Sifat yang ketiga, maaf ya. Sifat yang ketiga adalah distributif. Yaitu sifat penyebaran atau mengalihkan ke dalam kurung. Nah, kita ambil contoh 3 dikali 6 ditambah 4. Jadi ada 2 operasi hitung. Kita perkalian mengalihkan ke dalam kurung dulu, 3 kali 6, nah, kemudian ditambah 3 kali 4. Nah, ya. Iya. 3-nya tetap di depan, dikalikan yang di dalam kurung, mengalihkan ke dalam kurung, 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? 18, ditambah 3 kali 4, 12. 18 ditambah 12 adalah 30. Nah. Sama ya, atau 3 dikali 6 tambah 4, 10, 30, sama. Tapi kalau sifat penyebaran harus dikalikan di dalam kurung. Sekarang contoh yang kedua, 4 dikali 5 ditambah 7. Kita pakai sifat penyebaran, disebar. Perkaliannya dimasukkan dalam kurung. 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 kemudian ditambah dengan 4 kali 7. Sekarang 4 kali 5 berapa? 20 ditambah 4 kali 7. 4 kali 7. Ayo berapa? Ada yang bisa? Nggak oleh ndelok perkalian, kudu hafal ya, 28. Sehingga hasilnya 48. Coba kita lihat. 4 dikali 5 kali 7. 5 kali 7? 5 tambah 7, maaf, 12. Nah, hasilnya adalah 4 kali 12 sama-sama 48. Nah, tuan anak ya. Soal selanjutnya. Contoh 5 kali 11 dikurangi 8. 5 kali 11 dikurangi, nah ini tanda pengurangannya. 5 dikali 8. 5 kali 11 ada 55. 5 kali 8, 40. 55 dikurangi 40 ada 15. Coba kita selesaikan yang di sebelah kiri. 5 dikali 11 kurangi 8. Ada 3. 5 kali 3, 15. Sama ya. Jadi sifat distributif juga berlaku pada nih perkalian ya. 7 kali 12 dikurangi 3, misalnya lagi. Dikalikan di dalam kurung, sifat distributif 7 kali 12, tandanya dikurangi ya. 7 kali 3. Nah, 7 kali 12, 84. Dikurangi 7 kali 3, 21. 84 dikurangi 21 hasilnya adalah 63. Sekarang kita selesaikan yang sebelah kiri. 7 kali 9 sama-sama 63. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham? Ya, tadi salah ya. Masih belum diganti nomornya. Sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif, ya.